Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap rancangan Tuhan. Kami mau menghormati segala kedaulatan Tuhan. Terlebih malam hari ini Tuhan. Bagi kami Tuhan, ini adalah sesuatu duka. Tetapi kami percaya Engkau mengajarkan kami bahwa akhir di dunia ini adalah awal, di mana ibu yang kami kasihi ini akan memulai hidup yang baru bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat keluarga, buat kami semua yang ditinggalkan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Terlebih kepada Bapak dan Ibu Gembala Tuhan, beserta keluarga. Berikan kekuatan, kesehatan buat mereka Tuhan, supaya mereka boleh bersama-sama melalui. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau atas segala kedaulatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji menyembah Tuhan, bersama kita berkata, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Sama-sama sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Engkau sanggup Tuhan melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Bapak Ibu Saudara saja katakan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Allah besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari bersama-sama sekali lagi kita katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidup. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Kata Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau luar biasa. Rancanganmu selalu rancangan yang terbaik Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau katakan Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Segala upaya Tuhan, segala yang terbaik Tuhan telah dibuat Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
percaya selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, Hatiku kami percaya Tuhan, bahwa rancangan Tuhan sekalipun terlihat buruk, tetapi tetaplah rancangan yang terbaik Tuhan. selalu ku percaya. Hatiku percaya. Percaya selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hati kami terus percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Karena rencana-Mu tidak akan pernah sama dengan rencana kami. Rancangan-Mu tidak akan pernah sama dengan rancangan kami. Karena rancangan-Mu tetaplah rancangan yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kesaksian daripada keluarga Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama kita berkata. Baiklah Bapak Ibu Saudara, dan saatnya kita akan mendengarkan kesaksian daripada keluarga Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita merasakan duka yang amat dalam. Namun di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah bagi almarhum Mahir. Saya berdiri di sini, saya ingin menyaksikan kurang lebih 10 tahun saya sama almarhum Mahir ini sebagai besan. Dia wanita yang luar biasa. Saya katakan Ibu Tuti ini wanita yang luar biasa. Di balik semuanya itu, lebih dari itu yaitu dia seorang dermawan. Dia baik untuk semua kalangan. Saya bawa doa untuk besan saya ini berbulan-bulan Bapak Ibu. Setiap pagi saya bangun tidur, saya menghadap ke atas. Saya katakan, Tuhan, berikan kesempatan bagi hamba-Mu untuk mengemban tugas-tugas mulia bagi gereja Tuhan.
Saya katakan malam hari ini, Ibu Tuti ini belum selesai misi dan visi gereja. Saya pernah dengar perkataan dia. Dia ada kerinduan untuk membawa gereja Tuhan di tempat ini menjadi gereja percontohan. Tapi di balik semuanya Tuhan punya rencana lebih baik. Jadi lelahnya sudah selesai. Dan saya percaya Ibu Tuti ini ada di pangkuan Bapak Abraham. Kebaikannya luar biasa. Saya tidak bisa berkata-kata banyak. Yang jelas 10 tahun kurang lebihnya saya bersama sama dia sangat baik. Saya sering diajak makan Bapak Ibu, sekaligus ngomong cucu-cucu saya. Dia orang baik. Justru itulah saya cuma berdoa, saya bisa berdoa untuk Ibu Tuti ini supaya diberikan kesempatan. Namun rencana Tuhan lain. Dia wanita, dia Kartini sejati. Dia seorang bisnis ulung. Saya banyak belajar bagaimana dia berbisnis. Walaupun saya tak pernah bertanya, namun di balik semuanya saya belajar dari beliau. Yang jelas, dia baik. Saya bangga memiliki besan seperti almarhumah Ibu Tuti Rahmat. Itulah Bapak Ibu dan saudara kasih. Kesaksian saya nggak panjang lebar. Saya hanya berdoa untuk anak-anak saya, anak mantu dan supaya lebih tegar lagi. Kita boleh malam hari ini, ya toh? Tap tangis, kertak gigi boleh. Namun di balik semuanya itu ada sukacita yang Tuhan siapkan bagi kita. Ya, anakku Charles sama Putri, ayo kita terus semangat melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Tuhan berkati. Saya kembalikan untuk yang baik Bapak Ibu Saudara, dan kita juga akan mendengarkan kesaksian yang mewakili teman-teman Ibu Senior Pastor kita di tempat ini dan juga Bapak dan Ibu Karayon 18 dan yang akan diwakili oleh Ibu PDM Sutanti. Kami persilakan dengan hormat Ibu. Shalom semua, Shalom Charles, Putri, Dokter, Ibu dan Bapak semua yang saya hormati. Bu Tuti ini memang saya katakan saya sangat kehilangan sekali dengan dipanggilnya Bu Tuti ke surga. Saya berteman dengan Bu Tuti sudah cukup lama, 20 tahun lebih waktu kami sama-sama bekerja. Dan saya lihat memang Bu Tuti ini memang pejuang yang luar biasa. Dia gak pernah capek dan dia gak pernah lelah. Bahkan pagi dibuat malam, malam dibuat pagi. Dia bekerja begitu luar biasa. Saya waktu itu sama-sama bekerja tapi dia jauh lebih rajin daripada saya. Dan saya lihat Bu Tuti ini orangnya benar-benar supel, baik hati, humble, dan selalu berpikiran positif. Dan dia selalu happy hidupnya. Awalnya seperti itu. Waktu sebelum sakit dia selalu jadi rekan dekat saya. Ada apa-apa saya kita sering sharing sama dia, sering bicara sama dia. Pada saat saya dengar dia sakit, hati saya sepertinya hancur lulu Tuhan. Tapi waktu awalnya saya pikir sakitnya sama dengan sakit saya.
Saya beberapa tahun yang lalu, saya juga ada mium, diangkat dan cukup parah. Saya pikir sakitnya sama. Jadi saya pikir ibu tenang, ibu bisa lalui sama seperti saya. Saya percaya ibu pasti kuat, ibu pasti menang. Tapi setelah itu yang saya agak sedikit shock, ternyata katanya masih berlanjut. Ya, bahkan Bu Tuti, memang Bu Tuti ini orangnya luar biasa sekali. Dia menyembunyikan semua penyakitnya, bahkan kepada orang-orang yang dekat pun dia nggak mau orang itu tahu, dan orang itu mungkin akan kepikiran gitu ya. Satu kali saya tanya Charles, gimana mama, sehat-sehat aja Tan. Tapi memang Tuhan itu luar biasa. Saya pada saat saya ke dokter, saya ke Siloam, saya kebetulan memang ada perawatan di Siloam. Terus saya ketemu Charles, ketemu Putri. Putri mau kemana? Ini tante mau bawa mama. Saya kaget sekali lihat Bu Tuti waktu itu sudah kurus. Dan di situ saya bilang, aduh Tuhan, kok kenapa Bu Tuti sampai seperti ini? Saya nggak tahu. Tadinya saya pikir sudah sehat, sudah sembuh. Tapi Tuhan memang berkehendak lain. Bapak Ibu dikasih Kristus. Ya, di situ memang awalnya saya bilang sama Pak Andi, kita minta sama Tuhan. Masih banyak pekerjaan yang kita harus lalui bersama Bu Tuti. Kita minta sama Tuhan untuk kesembuhan Bu Tuti. Bahkan terakhir kemarin, hari Selasa kemarin, kita sama-sama doa di WBI, di Menara Doa. Kita minta Tuhan kasih kesempatan Ibu kekasih kami, Ibu Tuti, untuk satu kali ini Tuhan. Kau sembuhkan lagi Tuhan, Kau jamah, Kau bangkitkan dia. Kita minta, kita mengerang sama-sama. Saya bilang yuk kita sama-sama doa. Kita minta supaya Bu Tuti, Tuhan kasih kekuatan dan Tuhan kasih kesembuhan. Dan pada saat itu kita sama-sama, setelah kita doa kita sama-sama lega. Kita yakin Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk Bu Tuti. Bahkan waktu pada saat kita sama-sama kerja, walaupun waktu itu Bu Tuti belum aktif di gereja, tapi seringkali kalau saya ajak-ajak hal-hal yang rohani, misalnya untuk bangun gereja, untuk sumbang gereja, dia selalu positif. Bahkan akhirnya apa yang saya tabur gak pernah sia-sia. Akhirnya dia bilang, Bu, saya rindu buka gereja. Saya dukung dia, saya dorong dia. Akhirnya kita bisa lihat hari ini, Bapak Ibu dikasih Kristus, Bu Tuti jauh lebih hebat daripada saya. Amin. Dan saya yakin dan percaya apa yang Bu Tuti telah tabur tidak pernah akan sia-sia. Dia selalu menaburkan kebaikan. Ya, bagi kita juga di Rayon 18, apa yang kita butuhkan selalu dia bilang, tanya, Bu, butuh apa, butuh apa, kita support, kita bantu. Saya benar-benar merasa kehilangan, tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus lebih sayang pada Bu Tuti. Jadi untuk keluarga yang ditinggalkan hari-hari ini, kalau rindu bertemu mama kembali, tetap pertahankan iman kalian. Tetap apa yang mama telah tanam, yang telah mama berikan, tetap lakukan yang baik. Dan saya yakin dan percaya hari ini mama di surga tersenyum melihat kita semua. Dan saya yakin dan percaya Bu Tuti sudah selesai dari sakitnya. Ya, mungkin kita sebagai manusia kita merasa kehilangan. Tadi pagi waktu saya baca WA, saya syok sekali, saya kaget sekali. Tuhan, kenapa Tuhan kok gak beri kesempatan satu kali ini lagi Tuhan? Cuma Tuhan bilang itu kedaulatanku. Aku lebih mengasihi Bu Tuti, aku lebih mengasihi. Dan rumah Bu Tuti sudah selesai. Itu yang Tuhan katakan. Sebab itu hari ini saya boleh katakan, dan kebetulan sekali saya bersyukur juga kalau saya nanti hari Rabu kita akan pergi rombongan bawa jemaat ke Turki. Saya bersyukur kalau hari ini saya masih bisa melihat Bu Tuti. Dan saya yakin dan percaya Bu Tuti sudah tenang di surga, sudah bersama Bapa di surga. Dan hari-hari ini dia boleh menjadi pendoa syafaat bagi kita semua. Selamat jalan sahabatku, selamat jalan Bu Tuti. Tuhan memberkati keluarga dan Tuhan senantiasa memberikan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Amin. Dan selanjutnya ucapan duka cita dari seluruh keluarga besar Rayon 18 dan akan diwakili oleh Ibu Pendeta Nini.
Ya, sekali lagi shalom. Saya jujur orang yang paling kehilangan, saudara. Bu Tuti ini sudah menganggap saya itu sebagai adiknya. Kebetulan Bu Tuti ini dekat kampung saya, saudara. Di Klaten, saudara. Saya pernah ke rumahnya 2 kali. Saya melayani Mbah Putri, saya baptis dalam keadaan lumpuh, saudara. Jadi Bu Tuti ini sangat dekat dengan saya, saudara. Saya mau kasih kesaksian buat pribadi Bu Tuti ini adalah pribadi yang rendah hati, saudara. Dia bermurah hati, dia suka menolong orang, dia suka berbelas kasihan. Saya bangga beliau, saudara. Waktu gereja GBI Ramani belum dibangun, dia panggil Pak Marti untuk mengurapi tanah, ini belum dibangun, saudara. Pak Marti sudah dipanggil Tuhan 10 tahun yang lalu, saudara. Dan Bu Tuti ini adalah selalu menanamkan, Jeng, apa yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kata-katanya selalu kata-kata rohani, kata-kata yang alkitabiah. Saya banyak belajar dari dia, walaupun pelayanan dia belum begitu lama. Tapi inilah buah pelayanan dari Bu Tuti dan juga bisa menciptakan Bapak Dr. Charles sebagai hamba Tuhan. Ini saya sangat bangga sekali, saudara. Mungkin yang saya saksikan, saya sangat terberkati bagaimana kehidupan Bu Tuti ini adalah orang yang jadi berkat. Dia bukan sekedar jadi berkat, tapi buah pelayanannya bisa dilihat. Gereja ini bisa berdiri itu karena doa dia begitu luar biasa. Sekali lagi saya mewakili WPI Rayon 18, Bapak Dr. Charles dan Ibu, lanjutkan pengembalaan ini. Tugas yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena Bu Tuti pernah bilang sama saya bersyukur, Jeng, saya punya anak yang baik, yang nurut, yang hormat. Waktu itu bilang di Sentul, saudara. Dan inilah hasilnya, anak-anak yang hormat sama orang tua punya masa depan. Ya, sekali lagi kami mewakili WPI Rayon 18, ikut sepenanggungan Bapak Dr. Charles dan Ibu, lanjutkan pengembalaan ini. Banyak tugas-tugas yang harus kita lakukan. Bapak enggak sendiri, kita semua mendukung dalam doa. Tetap semangat keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat jalan. Bukem Tuti, selamat berjumpa dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nini. Ibu, malam hari ini tuh Bu, WPI daerah 18 datang, Bu. Dan mungkin ini terakhir kali sebagai penghormatan buat Ibu. Mereka akan bernyanyi buat Ibu. Dan selanjutnya kami persilakan untuk ibu-ibu WBI Rayon 18.
Muda Insinyur Tuti Rahmani. Kami bersyukur untuk semua yang Ibu Tuti sudah lakukan bagi WBI Rayon 18. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara, dan saatnya juga kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari pengurus daerah wanita Jabar dan pengurus wilayah Perwil 3 kepada ibu-ibu pengurus wanita Jabar, kami persilakan. Kami atas nama pengurus daerah wanita Jabar Gereja Betel Indonesia mengucapkan turut bersepenanggungan kepada Charles dan Putri selaku anak dan menantu daripada Ibu Tuti. Perlu diketahui bahwa Ibu Tuti merupakan salah satu penasehat di pengurus daerah wanita Jabar GBI. Kami semua merasa sangat kehilangan karena beliau adalah sebuah sosok yang bisa memberikan teladan yang luar biasa buat kami. Sebuah pribadi yang unik di mana beliau adalah seorang wanita yang begitu kuat, begitu teguh dan begitu berteguh dengan begitu penuh dengan kekuatan, tetapi di lain pihak beliau juga merupakan seorang wanita yang penuh dengan kelembutan, supportive and humble. Dan kami merasa sangat kehilangan karena beliau selalu memberikan kepada kami kekuatan, dukungan, dan selain itu memberikan contoh dan teladan yang baik. Tapi kami yakin dan percaya atas apa yang ditinggalkan, beliau itu meninggalkan sebuah teladan yang baik dan meninggalkan sebuah karakter yang bisa ditiru oleh generasi selanjutnya. Dan kami yakin dan percaya apa yang sudah beliau tinggalkan itu boleh kami lanjutkan dan menjadi jejak yang nyata dalam kehidupan wanita-wanita di Jabar selanjutnya. Baik, untuk itu kami sebentar akan menyampaikan persembahan pujian dan kami atas nama pengurus daerah dan pengurus wilayah dari Korwil 3 ini bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat pujian ini. Tuhan memberkati. Hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat.
Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, seundang bersama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau sediakan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari dari awal Bapak Ibu Saudara kita katakan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Oh, shikarara lama rasane. Disembah, ditinggikan nama-Mu. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Shikarara rama ramo.
Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu, menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau lihat kedalaman hati kami. Engkau tahu keberadaan kami. Hadirat-Mu menjamah, hadirat-Mu memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pujian penyembahan yang kami naikkan biar semuanya menyenangkan hati-Mu. Dan tiba waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui bibir hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, nyatakan pewahyuan-Mu yang baru. Turun di tengah-tengah kami dan urapi setiap kami, bahkan keluarga yang ditinggalkan. Kekuatan melalui kebenaran firman-Mu, memberikan penghiburan dan pengharapan yang baru dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus kami siap terima firman-Mu. Siap terima firman Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom semua. Terutama untuk Charles, Putri dan keluarga semuanya, untuk Dr. Titi. Puji Tuhan, saudara, kita tahu bahwa nyanyian yang kita naikkan semuanya baik. Nah saudara, Bu Tuti sudah menyelesaikan pertandingan iman. Saya teringat bulan Mei yang lalu. Sebelum bulan Mei, saudara, Bu Tuti sempat, saya beberapa kali besuk doakan di rumah sakit dan keadaannya cukup memprihatinkan waktu itu. Dan akhirnya kami ketemu di Penang waktu itu, saudara, di bulan Mei. Puji Tuhan, Bu Tuti mau kemo di sana dan kita sempat makan dan sempat ngobrol panjang lebar. Dan di situ saya sampaikan memang sebelumnya saya sudah mendapatkan ketika saya seperti tadi Bu Tanti cerita, ketemu di Siloam, saya datang, saya doakan. Tuhan taruh sesuatu. Semuanya kan baik, masih ada waktu. Itu yang saya terima. Dan waktu saya sampaikan Bu Tuti kan, iya Pak, saya terima itu. Nah, 3-4 hari yang lalu, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong sesuatu buat saya. Bu Tuti sudah selesai. Dia sudah selesai. Terus saya mau nyampain ke Charles ini susah saya mau ngomong. Makanya saya pesan sama istri, coba kamu monitor. Gue tanya, Charles bagaimana keadaan. Dan itu yang Tuhan taruh di hati saya. Dan puji Tuhan, tadi pagi jam 4 kami dikabarkan Bu Tuti sudah kembali ke pangkuannya. Artinya Tuhan sangat mengasihi Bu Tuti, saudara. Dia sudah menyelesaikan dan perjuangannya untuk melawan sakit penyakitnya. Saya lihat semangatnya luar biasa. Ya, waktu ketemu saya waktu di Penang, kita banyak ngobrol dan saya banyak diskusi sama dia. Dan saya lihat semangat berjuangnya luar biasa. Dan terakhir saya masih ngomong, Bu Tuti, karena semangat Bu Tuti, sakit penyakit tidak akan bisa menyerang ibu. Tetap, dan iya Pak, kami tetap semangat. Dan memang semuanya ada waktunya, saudara. Keluarga Bu Titi dan Charles sudah memberikan yang terbaik. Sekeluarga semuanya sudah berjuang yang baik. Dan kita semua tiap hari, tiap pagi, di doa pagi kita doakan. Dan saya juga tidak pernah lupa doakan Bu Tuti. Itu yang kita lakukan. Dan seperti Paulus bersaksi, saudara ya, di Filipi 1 ayat 21, saudara.
Paulus katakan begini, karena baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku nggak tahu. Ini statement seorang jenderal yang luar biasa, saudara. Seorang pahlawan iman. Dan dia katakan baginya hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Saya lihat ini dilakukan oleh Bu Tuti, saudara. Saya kenal Bu Tuti mungkin 30 tahunan, hampir 30 tahunan, saudara. Ya, waktu kerja, karena dia bekerja bareng dengan istri saya, seringkali kita ketemu, kita diskusi, dan dia juga banyak sharing, saudara. Itu masa-masa yang kita lewatin bersama waktu itu. Dan tiba-tiba mungkin, Charles ini ulang tahun yang keberapa di sana nanti? Gereja ini? 16, sekarang berapa? Nah, 14 ya. Nah, berarti 14 tahun yang lalu, tiba-tiba Bu Tuti rindu menggembalakan. Saya bilang, oke, yuk kita mulai. Dan sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, dia sempat jadi pengerja di Mega Bekasi, saudara. Dan sambil dia belajar, sambil dia liatin, saudara. Dan sebelumnya kita udah banyak ngobrol, saudara. Dan memang hatinya cinta Tuhan. Ya, walaupun dia harus berjuang di dunia sekulernya, bisnisnya gitu ya. Dan saya lihat memang seperti tadi kesaksian yang sudah disampaikan oleh istri saya. Ya, kita tahu persis Bu Tuti, saudara. Dan sampai waktu saat ada dinamika keluarga, kita pun melewati, mendampingi bersama-sama. Ya, tapi memang semuanya kita sudah lewatin, saudara. Kalau ada hari ini, kalau Tuhan sudah menyelesaikan apa yang karya yang dipercayakan Bu Tuti sudah selesai. Saya teringat apa yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan besar, John Maxwell. Ya, John Maxwell sempat ngomong begini, manusia yang berhasil adalah manusia yang hidupnya tahu apabila ia mengenal siapa dirinya. Saya lihat Bu Tuti itu sangat tahu siapa dirinya, saudara. Dan dengan berbagai kekurangannya, makanya dia banyak belajar, dia banyak sharing, dia banyak diskusi. Dia gak malu nanya, saudara. Hal yang kedua yang disampaikan oleh John Maxwell, saudara. Dan mengetahui tujuan hidupnya. Saya juga melihat Bu Tuti juga tahu tujuannya. Ya, dan dia setelah Tuhan berkati dia rindu berbuat sesuatu di ladangnya Tuhan. Dan akhirnya, berarti 14 tahun yang lalu, kita merintis buka gereja di Kerawang. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, itu semua karena anugerah. Melewati tangannya Bu Tuti. Karya surgawi dibentuk. Dan sampai ada hari ini, kita bisa boleh menikmati bersama-sama. Nah, saudara, memang kalau kita bicara tentang tujuan hidup setiap orang, ya, kita nggak pernah tahu tujuan hidup kita. Dan kita juga nggak pernah, manusia nggak pernah tahu, kita nggak pernah minta mau lahir di mana dan lahirnya kapan. Dan hal yang kedua, kita juga nggak pernah tahu ya kapan kita dipanggil dan bagaimana kita dipanggil. Itu rahasianya Tuhan dan saya pikir kita nggak perlu tahu juga, saudara. Kita tinggal jalanin. Nah, semua kehidupan kita ada titik akhirnya. Dan Bu Tuti sudah berjuang, didampingi Charles dan keluarga, berjuang untuk sakit penyakit ini. Tapi Tuhan sudah mengatakan sudah selesai. Sehingga ketika dini hari tadi jam 4 subuh, berarti Bu Tuti sudah menyelesaikan pertandingan. Dan dia sudah sembuh, dia gak lagi ngalami kesakitan. Dan tadi pagi saya datang, saya sempat lihat wajahnya masih ya belum di make up seperti sekarang. Saya sempat lihat dan wajahnya tidak beda dengan sekarang yang sudah di make up. Ya, tadi ya saya sempat sudah lihat dan puji Tuhan wajahnya tersenyum begitu, saudara. Nah, saudara, di Roma 14 ayat 8 katakan begini, sebab jika aku hidup, kita hidup untuk Tuhan.
Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah miliknya Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara, ini yang saya lihat, itu yang dilakukan oleh Bu Tuti, itu saudara. Ya, banyak hal kita melewati, perjuangan, tantangan, dan puji Tuhan, dan ditopang dengan keluarga. Dan saya bersyukur ketika Charles mau memegang estafet berapa tahun yang lalu. Kamu udah berapa tahun? Jadi gembala di Delek sudah 6. Tadi Charles ini juga gak mau gitu saudara. Bu Tuti juga sering kali diskusi dengan saya, gimana ya Bang? Saya pelan-pelan, pasti semua ada waktunya lah. Gak usah terlalu dipikirkan. Kita berjalan saja, yang penting Ibu lakukan. Ya, nanti pasti Tuhan akan taruh buat Charles. Dan puji Tuhan, berarti Charles sudah memegang penggembalaan 6 tahun. Masih terus didampingi. Dan mulai sekarang kamu harus jalan sendiri, Charles. Saya berdoa kamu tetap harus kuat. Pasti kamu bisa. Ya, apa yang menjadi teladan yang Mama sudah berikan, selesaikan. Mama sudah mau mulai. Dan memang setiap kita ada waktunya. Dan ini Mama sudah selesai tugasnya. Sekarang tinggal kamu meneruskannya. Ya. Nah, saudara, kita percaya bahwa Kristus telah mati. Dia bangkit dan dia naik ke surga. Tuhan Yesus melakukan tidak hanya sampai di situ, saudara. Tapi dia berikan janji untuk setiap kita. Yesus berikan janji. Nah, ada 3 janji yang saya mau sampaikan buat kita hari ini, saudara. Yang pertama, Tuhan berjanji bahwa dia memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Melalui apa? Pengampunan dosa. Di 2 Korintus 6 ayat 2 katakan begini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ini janji yang Tuhan berikan kepada kita. Saya yakin percaya, Bu Tuti sudah lewatin. Dan saya yakin percaya, ketika tadi jam 4, Bu Tuti menghembuskan nafas yang terakhir. Dia sudah ada di surga. Dan saat ini, Bu Tuti ada di surga, melihat kita kumpul di tempat ini semuanya. Amin, saudara. Nah, karena dari tanah debu diciptakan, nanti sampai hari Kamis, kita akan makamkan, kita akan satukan kembali dengan tanah, karena dari situlah Bu Tuti dijadikan. Keselamatan ini yang terpenting. Saudara, saya berharap setiap kita yang ada di ruangan ini, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu jalan pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Dan itu janji yang kekal selama-lamanya bagi kita. Yang kedua, saudara, janji Tuhan Yesus. Dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita akan dikumpulkan. Makanya Charles, Putri, Bu Titi, semua keluarga, masuk Mas Joko nggak di sini ya? Nah, semua keluarga besar, saya ingin percaya, kita nanti akan ketemu dengan Bu Tuti. Yang percaya boleh katakan amin. Karena nanti akan ada reuni, kita akan ketemu bersama-sama. Karena Tuhan berjanji bahwa kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia, saudara. Ya, di 1 Tesalonika 4 ayat 16 katakan begini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Saya ingin percaya iman kekristenan kita, ya, iman kita di GBI, bahwa ada kebangkitan. Dan kebangkitan kita akan dibangkitkan bersama-sama. Bersama dengan Dia, kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, saya perlu ingatkan kita. Untuk 70-80 tahun, kita begitu konsen dengan hidup ini, saudara. Bagaimana dengan kekekalan? Apakah kita pikirkan hari-hari ini? Saya mendorong kita hari-hari ini, saudara. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jangan hanya di drive mengejar sukses. Enggak salah sih, saudara, enggak salah. Tapi kita perlu juga hari-hari ini memprioritaskan, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ayat yang ke-17 katakan begini. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal
akan diangkat bersama-sama dengan dia, bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Janji yang ketiga, yaitu Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Saudara, Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Hari yang ketika dia bangkit dari antara orang mati membuktikan bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepada dia. Yohanes 11 ayat 25 katakan begini, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita angkat refnya, semua baik yuk. Mana dia? Semua baik, sungguh baik. Apa yang tak kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Di 2 Timotius 4 ayat 7 katakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Dan ini Bu Tuti sudah selesaikan dan dia sudah memelihara imannya. Dan tinggal keluarga semua kita, pekerja, semua rekan-rekan yang ada di sini, kita akan teruskan ya, untuk menyelesaikan ini, saudara. Nah, saya rindu ya menyampaikan ya apa yang menjadi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Ya, ada 3 kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita yang mesti kita selesaikan hari-hari ini, saudara. Yang pertama, hiduplah untuk Kristus. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita hiduplah untuk Kristus. Yohanes 3 ayat 30 katakan, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Biar Yesus yang semakin nampak dalam kehidupan kita. Yang mau boleh katakan amin. Yang kedua, saudara, hiduplah sebagai pelayan dan saksi Kristus bagi dunia ini. Kita berdoa hari-hari ini, biar everyone perjumpaan yang otentik dengan Tuhan sampai tahun 2023. Mari kita kerja, kita lakukan, saudara, supaya setiap orang boleh perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga mereka boleh diselamatkan, mereka boleh terima Yesus. Oleh itu, saudara, yuk ini kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Mari kita kerja. Memang, saudara, ya sesuai dengan beberapa hamba Tuhan menyampaikan, saudara, bahwa penginjilan ini ya kita akan terus lakukan. Yang Tuhan kasih waktu sampai tahun 2033. Ingat, bukan tahun 2033 Yesus datang. Rapture, pengangkatan, kiamat, enggak. Bukan itu. Mungkin bisa datang, bisa enggak. Bisa setelah itu, bisa 1 hari, bisa setahun, bisa 10 tahun. Tetapi saudara, ini nabi-nabi tentu Tuhan sudah mengingatkan kita, mulai hamba-hamba Tuhan, bahwa kita perhatikan sampai tahun 2033. Oleh itu kesempatan yang ada, mari saya mengajak semua kita kerja, hiduplah sebagai orang Kristen yang menjadi berkat, bahkan menjadi saksi, ya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, hiduplah secara bijak agar meninggalkan arti untuk kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini kita ada di tempat ini, setiap kita juga nanti ada tiba waktunya. Pertanyaannya adalah, selama Tuhan izinkan kita hidup, bagaimana kita memaknai hidup kita? Satu teladan yang luar biasa yang Ibu Tutu sudah tinggalkan. Waktu-waktu yang mungkin relatif tidak terlalu lama, tapi dia bekerja all out, saudara. Terutama dalam membangun pelayan Tuhan di tempat ini. Saya tahu persis, saya banyak mendampingi beliau. Ini gereja baru ulang tahun yang ke-14 tahun, saudara. Ketika kita mulai, saudara,
Wah, tantangannya luar biasa, saudara. Apalagi di kota ini kan, saudara. Tapi puji Tuhan dengan kegigihannya, dia nggak pernah menyerah dan dia terus menyelesaikan semuanya. Dan ini satu legacy yang ditinggalkan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya berharap menjadi doa saya, biar setiap kita, mumpung masih ada kesempatan, hiduplah secara bijaksana. Dan agar hidup kita meninggalkan kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Yang mau boleh katakan amin. Puji Tuhan, saya pikir ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sharingkan hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi penghiburan dan kekuatan untuk Charles, Putri, Dr. Titi, dan juga semua keluarga besar, dan juga setiap kita. Dan saya sangat menyadari, ya seperti tadi istri saya juga merasakan, dan saya juga kehilangan seorang sahabat, rekan kerja yang baik. Tapi memang Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Nah, tugas kita terima dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita lakukan menjadi bagian kita. Dan menjadi pesan saya untuk Charles dan juga semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang di tempat ini. Selesaikan apa yang Bu Tuti sudah mulai, sudah kerjakan. 14 tahun dia sudah lakukan. Dan tugas Ibu Tuti sudah selesai hari ini. Dan tinggal kita yang masih diberikan kesempatan, mari kita selesaikan dengan baik. Yang mau boleh katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Yuk kembali kita angkat pujian ini yuk. Semua dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Oh, shikirarala barashandarala marabu. Haleluya. Shikirarala barashandarala marashandi. Glory, glory, glory. Iyararala barashandi. Damai sejahtera-Mu turun di tengah-tengah kami. Iyararala marashando. Shikirarala maratakararala marashandi. Glory, glory, glory. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kau jamah, kau jamah. Kau jamah siap kami Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Hiburkan yang susah. Bebaskan yang terikat ya Tuhan. Kuatkan yang berletih lesu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahkan hari ini kau sembuhkan yang sakit. Dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Dalam
nama Yesus. Shikararabarasya, dararararabarabara. Jesus, Jesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Biar kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Biar malam ini kita mengiringi kepergian Ibu Tuti dengan ucapan syukur. Bukan dengan ratapan dan tangisan. Karena kita tahu Ibu Tuti sudah menyelesaikan yang terbaik. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, hadirat-Mu Tuhan, urapi Charles, urapi Putri, urapi Dokter Titi Tuhan, urapi semua keluarga besar, urapi. Penuhi dengan Roh-Mu dalam nama Yesus. Kekuatan yang daripada Allah turun di atas hamba-Mu. Haleluya. Jesus, Jesus. Makasih Tuhan. Kau jamah setiap kami. Kau berikan kekuatan yang baru. Biar malam ini Tuhan, malam penghiburan kekuatan yang dari surga turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sehingga Tuhan tempat ini penuh dengan damai sejahtera. Sukacita Allah melimpah. Hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini. Menjamah setiap kami yang hadir tempat ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji-puji nama-Mu. Segala puji, syukur dan hormat kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Baik, malam hari ini kita juga didatangi oleh rekan dari Ibu dan kepada keluarga Bapak Adiswara kami persilakan dengan hormat. Shalom bagi semuanya, salam sejahtera. Izin pada jamaat semuanya yang saya hormati, keluarga besar mendiang Ibu Tuti dan juga seluruh jamaat yang hadir pada malam hari ini. Perkenalkan saya Gina Fadlia Suara. Pada malam hari ini Gina hadir untuk memberikan ucapan duka kepada mendiang Ibu Tuti. Pendeta kita yaitu Insinyur Tuti Rahmani MTH. Sedikit cerita kepada jamaat semuanya dan keluarga besar Ibu Tuti bahwa mendiang Ibu Tuti ini hubungannya sangat baik dengan orang tua saya, dengan Bapak Ade Suara dan Ibu Nur Latifah sejak 2009 sampai dengan beliau berpulang. Jadi masih menjalin komunikasi, kemudian juga bertukar pikiran, walaupun berbeda keyakinan, tetapi ya puji Tuhan kita selalu memberikan ide, pikiran bagi kebaikan Kabupaten Karawang. Yang saya kenal mendiang Ibu Tuti ini orang yang sangat baik, orang yang sangat humble. Ya, beliau beragama Nasrani tetapi kebaikannya itu tidak membeda-bedakan agama dan golongan. Kebaikannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Karawang dari berbagai macam agama. Dan itu yang patut kita contoh dan mudah-mudahan senantiasa bisa menginspirasi kita yang sama Tuhan masih diberikan umur. Mudah-mudahan segala kebaikan Ibu Tuti menjadi kalau di agama Nasrani
menjadi berkat buat semua, menjadi bekal ya di surga. Dan saya yakin Ibu Tuti sudah sudah berpulang dan ditempatkan di surganya Tuhan, begitu ya, amin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada keluarga, sudah diberikan waktu dan tempatnya untuk saya bisa menyampaikan ucapan duka dan salam hormat dari Bapak Ade Suara dan Ibunda. Yang pasti kami akan senantiasa mendoakan, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi putra dan anak, cucu, mantu, semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan kekuatan ya dalam menjalani ujian ini. Namun kematian adalah sebuah keniscayaan, suatu saat pun juga kita akan menyusulnya. Dan pesan bagi saya pribadi dan bagi semua, semoga di umur yang Tuhan masih berikan untuk kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan bisa senantiasa memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu saja, terima kasih. Saya lagi turut duka cita yang mendalam. Semoga saya yakin mendiang sudah berada di surganya Tuhan. Amin. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera bagi semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Saudara, kita akan mengakhiri ibadah malam penghiburan pada malam ini. Dan saya undang kita semua bisa bangkit berdiri Bapak Saudara, kita akan berdoa syafaat. Ya. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk malam ini. Kami tahu, kami melihat ada sosok yang luar biasa yang semasa hidupnya ya Tuhan, dia sangat mengasihi Tuhan. Dan bukti dia mengasihi Tuhan, dia juga sangat mengasihi sesamanya ya Tuhan. Hari ini kami semua merasakan ya Tuhan kehilangan dari seorang ibu ya Tuhan, Bu Tuti Ramani, gembala tempat ini yang kami kasihi ya Tuhan. Kami tahu dan iman percaya kami ya Tuhan, hari ini Ibu Tuti Ramani sudah bersama-sama dengan Engkau di surga ya Tuhan. Menikmati semua yang baik yang Tuhan sudah sediakan, kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Beliau sudah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Bahkan beliau sudah melakukan semua yang Tuhan Yesus ajarkan selama masa hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami semua mengangkat tangan berdoa buat keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Dari anak, nantu, cucu, bahkan semua keluarga besar, bahkan jemaat di tempat ini ya Tuhan. Biarlah nilai-nilai yang baik semasa beliau hidup ini yang sudah ditanamkan untuk semua keluarga tempat ini, mereka bisa menghidupi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terus ikat dengan tali kasih-Mu ya Tuhan, anak, cucu, mantu, dan semua jemaat di tempat ini ya Tuhan Yesus. Sehingga semua bisa bergandengan tangan, menuntaskan amanat agung bersama-sama, percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Kami juga terus berdoa ya Tuhan buat acara selanjutnya, besok bahkan hari Rabu, bahkan hari Kamis ya Tuhan. Kami percaya campur tangan Tuhan akan terjadi, semua akan baik adanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami semua juga akan pulang ke tempat kami masing-masing ya Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Kami memujikan besar.
hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat pulang, Tuhan Yesus berkati.